Allahumma arhamna bil Qur'an. Seminggu kemudian bapak-bapak, si anak muda tadi hubungi saya, kemudian ngasih tahu, Ustaz, setelah saya diterami pakai irama yang Ustaz dendangkan, itu ada bagian dakwah ruhiyah Masjid Agung Ciparai, kemudian ngasih tahu, mau nggak kamu sama keponakan saya Aji, kata saya. Saya coba lagi tetangga pak, tetangga 8, 9, 10 bulan tidak hamil, kemudian mau nggak saya tes nih, saya tes ke sini, saya terapi nih, pakai irama Muzammil Hasbalah. Saya bilang, boleh Ustaz. Mana suaminya? Saya bilang, suaminya saya minta, kemudian tangannya saya pegang, dari tangannya suaminya itu saya letakkan di rahim istri. Saya mulai itu pakai irama Muzammil Hasbalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, sampai kemudian saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu was-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini istrinya netes pak, air mata sampai pelukan sama suami. Kemudian dengan izin Allah saya abadikan di YouTube. Kemudian testimoninya sekarang, Ustaz, alhamdulillah saya punya rahim sudah 3 bulan, sekarang maju ke 8 bulan. Ajib, kata saya, keren. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian saya punya testimoni lagi. Namanya Ustadz Ahmad Yasin, orang Bima, orang Lombok. Dulu ketika saya kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta tuh, masjidnya, imamnya saya dan juga beliau. Kemudian sekarang beliau ini dosen di Masjid UI Depok, sekaligus imam di Masjid UI Depok. Kemudian pas waktu 1 minggu mau Lebaran itu kemarin, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ian kena musibah. Karena beliau juri final MTQ SMP SMA se-Jabodetabek. Dia cerita sama saya tuh, pas waktu sebelum berangkat nyuci mobil dulu, setelah nyuci mobil mandi, setelah mandi kemudian dia tilawah Al-Quran, kemudian baru nyetir mobil. Kemudian diarahkan oleh si Google Map ini Pak, kan Google Map-nya ya namanya juga buatan manusia ya weh kalau maha nama. Dulu saya pas waktu ke Majalengka, diarahkan ke Majalengka, nangnya Google Map jalan nama ke mana. Padahal itu teh susukan berapa? Walungan, Masya Allah, Google Map. Itulah kelemahan manusia. Secanggih-canggih apapun. Ini saya punya kawan, diarahkan putar balik, Pak.
kan nyari jalan yang tercepat gitu. Diarahkan putar balik, padahal pas waktu putar balik itu rel kereta api, Pak. Rel kereta api Bogor, Jakarta. Akhirnya dia muter, Pak. Dia puter. Tapi nggak ada pelangnya. Pas waktu sudah muter, masuk kemudian ke rel kereta api, ini di belakang udah nongol kepala kereta api. Masya Allah. Akhirnya ketabrak, ringsek, pokoknya temang rupa lah. Mobilnya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini nggak kena apa-apa, Pak. Mobil nama ringsek, temang rupa, cegana ya cukuplah di kilo jadi ciki jadi gurali gitu ya, tapi dia selamat aman, tidak ada luka kecuali hanya percikan-percikan kaca. Dan dia itu, Pak, Masya Allah, padahal ini sudah di depan dekat gitu, dia nggak ada paniknya, sugan sion gitu, kereta api nih gitu. Dia kata, tenang Ustadz, saya nggak takut, nggak panik, nggak ada apa-apa. Saya cuman begini, tutup muka, saya bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu aja. Habis gitu, dia turun, semua kemudian orang memvideokan, kemudian viral, Pak. Di semua TV-TV, di semua media cetak dan lain sebagainya. Saya telepon, Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, saya ikut berduka. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Temannya Samsuri Firdaus, Kori Internasional, yang Masya Allah, saya dulu tuh bilang, ya Allah, izinkan saya bisa sedekah suara ilmu Al-Quran. Satu, di depan Jokowi. Kedua, di depan Sultan. Ketiga, di Erdogan. Yang dua ini belum kesampaian. Kalau yang Erdogan, alhamdulillah, saya senang juga ikut diwakili oleh orang Indonesia juara 1. Kalau Jokowi belum, tapi insya Allah on the way. Tapi kalau Sultan saja, ya Allah, saya itu bukan siapa-siapa gitu. Saya bubuk ranginang gitu sih. TKI yang berangkatnya juga saya tuh dari Indonesia ke Brunei itu sebagai tenaga kerja Indonesia gitu. Yang tadinya masuk pisahnya sebagai pelayan restoran, tapi kemudian karena pelayan restoran tahu nih saya bisa Al-Quran, Ustadz berdakwah Quran aja, Ustadz jangan kerja apa-apa. Masya Allah, ternyata dihalang-halangi kalau urusan Quran apa. Kemudian 1 tahun Rob. Tepat 2 tahun setelah saya di Brunei, kemudian ada orang Indonesia yang kebetulan menikah dengan orang Brunei. Ternyata orang Indonesia yang istrinya orang Brunei ini adalah ajudan istri Sultan yang kedua. Ketika Ramadan, Pak, saya padahal sudah diminta oleh jamaah Singapura yang ada di Brunei itu untuk kemudian full mengisi imam di rumahnya. Karena kalau orang-orang Indonesia tidak boleh mengimami di masjid-masjid itu sekarang. Tetapi kalau misalnya di rumah-rumah menteri atau apa boleh. Kemudian perjalanan sudah sampai 1 minggu, padahal kalau tidak salah itu setengah 12. Baterai saya sisanya 1 lagi, Pak, pas waktu itu. Pas berem. Tetapi kalau sudah waktunya, Allah akan berbuat. Maka benar kata guru saya, segala sesuatu itu ada waktunya. Dulu, Pak, saya pingin siar di televisi. Nggak kesampaian, karena belum waktunya. Tetapi ketika udah ada waktunya, mah ternyata nyampe dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore tadi, kemarin saya di Jakarta, kemudian ngisi di Inews, Cahaya Hati Indonesia. Padahal dulu yang pengen bersiar di televisi nggak nyampe, sekarang pas tuh kemarin saya nggak pengen, jadi kemudian dikasih waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya,
mun urang hayang beunghar gitu kan, yang maju bisnisnya segala macam, kalau belum waktunya mah belum akan nyampe. Oh, ternyata ilmunya begitu. Kemudian dibilang, Pak Ustaz katanya, ini Ustaz bisa bantu nggak? Kebetulan pas waktu itu yang imami orang Indonesia, tapi nggak kepake, komplain semua Pak, kerabat-kerabat di Raja. Tolonglah Pak Ustaz, kata saya. Ini soalnya ketempuhan, habis ketempuhan, ajudan oke ketempuhan. Saya seru, udah di orang Singapura, Ustaz, satu hari aja Ustaz. Lah, insya Allah lah, saya akan usahakan, saya izin dulu. Saya izin ke jamaah orang Singapura ini, silakan Ustaz. Sudah kemudian saya dipasang, kemudian saya pakai irama sudes dan irama matrud itu, kemudian ini nih, kata pengawalnya Ustaz, kata raja istri hehewotan, nyanyi gitu, kayak seneng gitu, kayak gembira gitu loh. Kemudian dibilang, Ustadz, Tuan Raja Kristi minta supaya Ustadz sampai selesai habis Ramadan Idul Fitri. Kata saya. Saya bilangnya gimana lagi? Saya kemudian izin lagi. Tuan Haji gimana? Ustadz tidak apa-apa. Ustadz tinggal cari gantinya aja buat kita. Ustadz silahkan ke sana aja. Karena itu ya orang atas. Dan saya pun mengizinkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya coba, Pak. Karena yang jamaah-jamaah itu selain ya seperti usia-usia kita, banyak usia-usia yang lanjut usia. Di sana disebutnya nggak mau tuh lanjut usia. Usia emas. Orang lain hari nanti hari lansia, hari lansia teu enakeun bahasana teh kana lansia teh hari usia emas kan enaknya. Udah diganti tah hari lansia nasional. Nah, kemudian saya mulai Pak perjalanan. Saya kemudian imami, setelah kemudian saya imami hatam Al-Qur'an, menghatam saya yang pimpin. Kemudian saya pakai irama sude, saya pakai irama matrun. Ternyata jamaah-jamaah itu bisa ngikut Pak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian tahu akan berhentinya wakafnya di mana dan mulai lagi di mana. Masya Allah, kata saya. Kata saya, bohong nih. Kalau orang membohongi diri, Ustaz ada tengah bakat. Nah, pasti bisa. Cukup dengar, dan dengar. 10 hari, 20 hari, makin sempurna itu jamaah iramanya. Masya Allah. Kembali lagi nih, ke punya kawan saya. Setelah kemudian dia kasih info bahwasannya dia musibah segala macam. Kok bisa? Dia nggak panik. Dia nggak tenang. Dia tenang, dia nggak ada takut gitu. Hanya cuman begini Pak nutup muka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian saya bilang, Ustaz kalau ngaji sukanya pakai irama apa? Kata saya. Dia mungkin karena lagi diwawancarai waktu itu sibuk nggak balas. Kemudian saya googling, cari di YouTube. Ustadz Ahmad Yasin, Imam Depok. Ternyata setelah saya lihat dan saya dengar, oh dia iramanya pakai irama nahawan. Pantes kata saya. Dia nggak ada paniknya. Dia tetap tenang. Dia nggak takut apa-apa. Ternyata pakai iramanya, irama nahawan. Masya Allah. Nah ini kemudian Al-Quran luar biasa banget ya. Ternyata di sisi iramanya saja ada mukjizatnya tersendiri. Ada mukjizatnya tersendiri. Apalagi kemudian sekali lagi kalau kita amalkan, kalau kita hafalkan, kemudian kalau kita dakwakan, ajib, Masya Allah. Saya kemudian testimoni lagi.
Orang laleus hirup nanti. Lemah semangat gitu. Nggak ada gairah gitu. Nah, itu pasti itu ada sesuatu. Mesti diterapi. Terapinya pakai terapi yang agak emosional gitu. Oh, ternyata kalau orang-orang nggak ada semangat hidup, nggak ada gairah, karena meureun modalna beak gitu dan lain sebagainya, sehingga bawaannya teh ngurung di masjid, ya. Ngurung di kamar, gitu. Bagus ngurung di masjid, tapi kan ada saatnya juga cari rezeki gitu. Ternyata saya bilang yang cocoknya itu adalah irama yang agak naik, irama sudes, irama ros yang cocok. Saya terapi nih Pak ke adik saya, Pak. Segala leles gitu, nggak ada gairah hidup, padahal udah menikah segala macam. Saya terapi nih pakai Imam Sudes, dan ternyata dia juga bisa menirukannya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.